Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah ustazah semuanya, perkenalkan nama Ustazah Depi Mutmainnah yang akan mengajarkan bahasa Inggris di kelas 4. Kita awali kelas kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya murid-murid ustazah sudah memiliki buku Superman ya semuanya. Kita buka buku Superman-nya halaman 4. Kita buka halaman 4. Oke. Yang pertama, di buku kita memiliki dua tokoh utama bernama Ben dan Lucy. Kita bisa lihat gambar Ben dan Lucy di covernya ya. Selanjutnya kita masuk ke listening pertama. Listening. Kita dengarkan masing-masing. Big wheel. Big wheel. Ini yang pertama ini disebut dengan big wheel. Yang the second adalah Roller coaster. roller coaster. 3. Roundabout. Roundabout. 4. Mare. Mayor. Ini disebut dengan wali kota biasanya ya. Dodgem cars. Dodgem cars. Number 5 ini kita lihat nomor 5 ada Dodgem cars. Kita bisa sebut biasanya dengan boom boom car. Next. Microphone. Microphone. Mana microphone? Kita bisa lihat yang nomor 6 microphone. 7. Band. Ini musik pengiring disebut dengan band. Photographer. Photographer number 8. And terakhir Journalist. jurnalis. Siapa yang tahu jurnalis? Jurnalis artinya adalah wartawan. Selanjutnya kita dengarkan listening yang kedua. Welcome to the Town Museum, everyone. Now, please welcome Mr. Davidson from the museum. The children would like to give you the golden statue that they found. We wanted this statue in a museum. Yes, and then everyone can see it. Thank you, Ben. Thank you, Lucy. This really is a beautiful statue. The photographer wants to take a photo, and the journalist wants to talk to you later. She wants to write about your adventure in the newspaper. And now, it's food and drink for everyone. Let's have some hot dogs and some orange juice. No, let's try out the roller coaster, the big wheel, and the roundabout first. Okay, let's do that. Come on. Great. Oke, yang tadi udah kita dengarkan listeningnya bersama-sama. Yang punya kaset dan bisa memutar kasetnya di rumah bisa memutar di rumah juga atau lewat video ustazah juga nggak apa-apa. Kita dengarkan di mana Ben dan Lucy? Where are Ben and Lucy? Di mana Ben dan Lucy? They are kira-kira di Town Museum, di museum kota atau di castle. Castle ini disebut dengan istana. Kira-kira ini museum apa istana? Oke, yang jawab A yang pertama benar ya, mereka ada di museum. Yang kedua, why are they there? Kenapa mereka ada di sana? Yang pertama, they are giving the statue to the museum. Yang pertama tentang mereka memberikan statue ini artinya patung untuk kepada museum. Yang kedua, mereka memberikan buku lama untuk museum. Kira-kira yang mana isinya? Ya, yang pertama memberikan patung untuk museum. Dan yang ketiga adalah who wants to talk to Ben and Lucy? Siapa yang mau berbicara kepada Ben? Apakah librarian atau journalist? Librarian artinya pustakawan, journalist artinya wartawan.
Yang kita lihat di gambar tadi ada di sini wartawan. Nomor 9 journalist. Oke. Yang 4, what does Lucy want to do first? Apa yang ingin dilakukan Lucy? Lucy tadi di listeningnya bisa diputar lagi. Lucy yang pertama mau mencoba, want to try roller coaster, big wheel and roundabout. Dia mau mencoba wahana-wahana yang ada di museum. Dan yang kedua, she wants to write a story about adventure. Dia mau menulis cerita tentang petualangan. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang pertama. Let's check. Okay, well done. Very good. And then kita masuk ke halaman kedua. Halaman kedua kita bisa mendengar lagi pertanyaan jurnalis kepada si Ben. Kita dengar bersama-sama. Langsung diisi ya. Karena ini menjadi tugas pertama yang Ustazah berikan kepada soleh-soleha Ustazah semuanya. Jadi ini listening Ustazah putarkan, lalu jawabannya nanti diisi sendiri, oke? Hi, Ben. Can I ask you a few questions? Sure. What do you want to know? Do you like going on adventures? Yes, I do. It's amazing. Do you want to be famous? No, I don't. That isn't important for me. What do you want to be when you're older? That's easy. I want to be an explorer. Oh, what do you like doing in your free time? I like reading books. Books about treasure and adventure. What about Lucy? Is she your best friend? Yes, she is. We go everywhere together. Buster likes her too. Buster? Who's that? He's my dog. Lucy really likes Buster. She thinks that he's very clever. Oh, does Buster help you? Oh yes. Buster's very important in all our adventures. Gimana? Udah bisa kan? Ini menurut Ustazah ini sangat mudah, tinggal memilih jawaban yang pertama dan yang kedua. Kalau bisa mendengarkan dengan baik atau dengan fokus, Ustazah yakin murid-murid Ustazah bisa menjawab dengan benar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang do you like or do and does. Kita lihat di halaman 5, buku halaman 5 ada grammar focus. Ustazah akan coba menjelaskan grammar fokus ya. Oke, ini dia. Student's book, page 5. 2. Listen and say. Do you like going to school? Does Lucy like reading books? Are you brave? Where do you live? When do you start school? Is your life exciting? Oke. Itu dia tentang grammar fokus. Mungkin soleh-soleha Ustazah bertanya-tanya apa perbedaan. Di sini kita lihat ada do, ada does, dan ada are. Di sini juga ada is. Ini juga do, ada do. Ustazah akan coba jelaskan tentang do dan does. Oke. Oke, kita masuk ke do dan does. Do dan does ini digunakan untuk kalimat berbentuk verbal. Verbal ini apa? Digunakan untuk menerangkan kalimat yang memiliki kata kerja. Siapa yang tahu kata kerja itu apa saja? Seperti menulis, membaca,
duduk, berdiri, itu disebut dengan kata kerja. Coba kita lihat kata kerja yang ada di contoh-contoh berikut. Nah, do dan does ini disebut dengan auxiliary atau kata bantu ya. Selanjutnya ada subject pronoun. Kapan kita menggunakan do? Apabila subjeknya adalah I, you, I atau saya, you atau kamu, they yang artinya mereka, dan we artinya kami. Dan kapan kita menggunakan does? Apabila subjeknya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it untuk benda. Contoh untuk do adalah do you like going to school? Yang artinya apakah kamu suka untuk pergi ke sekolah? Nah, di sini mana kita temukan kata kerjanya? Kata kerjanya adalah ini, like. Like artinya menyukai atau suka, juga termasuk ke dalam kata kerja seperti keterangan di bawah. Do adalah kata bantu, you subject pronoun seperti yang ada di sini. You, do you like going to school ya. Dan like kata kerja, dan going to school adalah kata benda. Jadi asalkan terdapat kata kerja di sini, kita disebut dengan verbal. Nanti dibagi lagi do dan does tergantung kepada subjek. Kita lihat kepada does, she, he, it. Does Lucy like reading? Nah, ini menggunakan does karena kita lihat di sini Lucy adalah kata ganti dari she. Jadi kita bisa mengganti Lucy menjadi she. Dia perempuan kan? Makanya kita menggunakan does di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada are dan is, disebut dengan nominal. Apa itu nominal? Digunakan untuk menjelaskan kalimat yang tidak memiliki kata kerja seperti yang tadi. Ada kata kerja seperti like kan, dan di sini tidak memiliki kata kerja. Contohnya, yang are dan is ini disebut dengan to be, bukan auxiliary tapi to be. To be digunakan to be are digunakan apabila subjek pronounnya adalah you atau kamu, they atau mereka, dan we atau kami. Contohnya, are you brave? Di sini are to be-nya you, subjeknya brave ini adalah kata sifat seperti keterangan berikut. Are to be, you subjek, brave sifat, yang artinya are you brave? Apakah kamu berani? Berani itu kan kata sifat ya. Makanya kita menggunakan to be, bukan auxiliary seperti yang di verbal tadi. Selanjutnya, is digunakan oleh subjek she, he, dan it. Contohnya, is your life exciting? Yang artinya apakah hidupmu menyenangkan? Yang dimana di sini is sebagai to be, your life subjek, pronoun untuk it, dan exciting kata sifat. Jadi itu dia beda penggunaan kalimat verbal dan nominal. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di halaman 6 kita akan masuk kepada song. Sembari mendengarkan lagu ini, murid-murid ustazah soleh-soleha semua bisa mengisi kolom ini dan juga bisa berdasarkan dari lirik dan sembari mendengarkan lagu. Does Ben like adventure?
Oke, gimana? Seru kan? Nah, nanti untuk tugas kedua, Ustazah mau minta soleh-solehah Ustazah semuanya untuk mengisi kolom yang ini. Kan ada tuh yang di bukunya halaman 6. Setelah itu bisa diisi melalui siapa yang likes adventure, siapa yang menyukai petualangan, kita bisa dilihat di sini siapa yang suka adventure di sini. Ini contohnya Ustazah kasih ya. Does Ben like adventure? Yes, he does. Apakah Ben menyukai petualangan? Ya, dia suka petualangan. Berarti jawaban yang di sini adalah Ben. Kita centang di sini, berarti di Ben dicentang. Dan begitu selanjutnya, siapa yang suka exploring? Siapa yang tidak takut apapun, ini artinya isn't scared of anything, tidak takut akan apapun, dan finds lots of treasure, menemukan banyak harta karun. Siapa yang menemukan harta karun? Dan siapa yang like excitement, yang suka sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan, itu maksudnya. Jadi tinggal diisi ya, nanti dikumpulkan. Oke? Maybe that's all for today, our meeting, our first meeting. Ustazah harap murid-murid Ustazah tetap semangat belajar dan suatu saat kita bisa bertatap muka, berkenalan langsung, dan Ustazah sangat menantikan hal tersebut. Ustazah akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.